Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rafi Thoriq Al-Faruq dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Ilmu Komputer dengan nomor induk mahasiswa I2510736. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan instalasi terkait eh, bagaimana cara menginstal Proxmox dalam VirtualBox. Kemudian di dalam Proxmox itu nantinya kita akan install Kali Linux by CLI. Versi CLI-nya, command line interface-nya. Oke, baik sebelum kita memulai, pastinya kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama, kita bisa ke situs resmi Proxmox. Oke, ini cara cepatnya proxmox.com/n/download. Kemudian kita bisa klik di sini untuk mendownload. Karena saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu, jadi saya tidak akan melakukannya. Kemudian download Kali Linux. Nah, di sini ada Get Kali Linux. Pilih yang installer image. Klik yang bagian sini. Kenapa yang installer image yang dipilih? Oke, tadi saya pengen menjelaskan kenapa dari installer yang ada di sini kita memilih installer image bukannya virtual machine. Karena ada hal teknis utama, yaitu satu, kompatibilitas arsitektur hypervisor. VirtualBox Image adalah mesin jadi yang dikunci khusus untuk aplikasi virtual desktop, sementara Proxmox adalah hypervisor berbasis KVM yang membutuhkan berkas mentah atau ISO agar bisa mempartisi dan membangun hard disk virtualnya sendiri dari nol. Kemudian yang poin kedua, menghindari konflik nested virtualization. Skenario kita adalah menjalankan Proxmox di dalam VirtualBox, lalu VM Kali Linux di dalam Proxmox. Menggunakan versi installer memastikan Kali Linux mendeteksi driver virtual murni milik Proxmox, sehingga sistem stabil dan terhindar dari bentrok arsitektur driver. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas kustomisasi sistem penyelamat resource. Versi installer memberikan kendali penuh 100%, kita bisa mengatur kapasitas disk sesuai sisa storage fisik yang mepet, serta bebas memilih opsi model CLI yang berbasis teks tanpa desktop environment untuk menghemat CPU RAM dan ruang penyimpanan agar instalasi berjalan super cepat dan anti-freeze. Oke, kita klik ini dan pilih yang paling atas. Karena saya sudah menginstalnya juga, kita skip. Oke, lanjut. Kita close aja biar gak berat. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Yang pertama, pastinya kita buat suatu mesin, judulnya Kali, misalnya. Kemudian kita simpan di ide dengan folder yang berbeda supaya tidak terlalu sulit membedakannya. Sini aja. New Kali. Select folder. Kemudian ISO image-nya Proxmox, tentu saja kita pakai yang Proxmox untuk memastikan apakah benar file ISO yang diambil adalah file ISO. Oke, benar. Bukan, ini Kali Linux 2023, salah. Nah, Proxmox versi 9.2/1 ISO. Kemudian di sini ada OS, kita pakai Linux, kemudian OS distributionnya Debian, karena Debian itu terkenal stabil ya. Lalu spesifik virtual hardware. Sini kita pasang saja 5 GB 5125. Kemudian di sini number of CPU-nya 3. Lanjut.
Di sini kita pasang 30 saja. Finish. Sebelum kita play atau kita start, pastikan settingan-settingan di dalamnya sudah benar. Misalnya di sini. Oke, salah. Saya di sini sistem Huawei kita cabut karena tidak diperlukan. Prosesor. Nah, di sini paling penting. Jika kita tidak mengaktifkan nested VT strip X AMD V, dia akan korup atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena tujuannya di sini kita menggunakan fitur dari VirtualBox Nested VT Strip AMD yang maksudnya virtualisasi di dalam virtualisasi. Kemudian ada display, tidak wajib di sini. Storage sudah benar. Oke, audio sudah. Nah, di sini karena kita menggunakan Proxmox yang tersambung nantinya di browser seperti Edge atau Firefox, kita gunakan bridge adapter supaya kita VirtualBox-nya punya IP address-nya sendiri. Oke, kita klik start. Nah, di tampilan sini kita ditampilkan install Proxmox VA graphical. Di sini ada dua, terminal UI atau install Proxmox graphical. Tunggu sebentar. Oke, lanjut. Kita pilih yang atas, gerakan dengan keyboard, pilih dengan tombol enter. Mulai masuk di dalam Proxmox Virtual Environment Installer. Kita ikuti saja ULA-nya. Oke, sudah benar. Country sudah benar. Password gunakan yang gampang, misalnya 1 sampai 8. Email bisa kita isi dengan nama sendiri, misalnya email kita sendiri maksudnya .com atau sama akun ini dah email utama saya. Hostname sebenarnya tidak perlu, cuman kita bikin aja, misalnya box i dot was x install. Nah, di sini prosesnya agak lumayan lama, bisa sampai 5 sampai paling lama 30 menit, tergantung device masing-masing yang kita gunakan. Oke. Proxmox sudah reboot dan bisa kita lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita matikan mesinnya. Kalau diperhatikan tadi di bagian akhir ada tulisan Proxmox was reboot. Please delete the ISO. Nah, ini maksudnya. Hapus file ini supaya ketika kita menggunakan virtual mesinnya yang muncul tidak lagi tampilan untuk instalasi Proxmox, tapi langsung ke isinya. Oke.
Selanjutnya kita start. Nah, muncul tampilan cup seperti ini. Kosong saja Proxmox ya, versi CLI sih ini di tahap awal. Yang kan kita pakai di sini itu IP address yang telah ada. Nanti ketika login akan muncul HTTP atau URL. Nah, seperti ini. URL 192.168.1.103. Nah, ini nantinya akan digunakan di Edge seperti ini contohnya. Tapi ya, ini sudah benar. Kemudian kita login sebagai root, masukkan password. Nah, jika kita masih ragu apakah ini benar-benar URL atau IP address yang kita gunakan, kita bisa ketik di sini IPE enter. Nah, situ akan muncul di baris 3 VMBR 0 bagian ketiga tuh yang warnanya pink inet 192.168.1.103. Nah, itu alamat IP address kita. Oke. Mungkin ini untuk instalasi Proxmox-nya. Karena kita akan menggunakan virtual machine dengan Proxmox yang sudah saya install sebelumnya. Agar konfigurasinya lebih cepat dan mudah. Oke, kita buka yang ini. Oke, kita sudah login dalam Proxmox. Kemudian login sebagai root di sini. Masukkan password. Oh, passwordnya salah. Saya sebenarnya agak kelebihan. Nah, kita sudah masuk ke dalam Proxmox di VirtualBox. PE. Nah, sini cukup. Kita close, minimize maksudnya. Dan kita ke Edge. Di Edge kita menyalin alamat IP dari Proxmox-nya supaya bisa dijalankan di web seperti ini. Ini contohnya. Oke. Oke, start. Ini kalau kita sudah pernah keluar masuk. Tapi kalau yang belum nih seperti ini contohnya. Kita matikan dulu. Oke.
Proxmox login. Sebenarnya kita cukup salin saja kode yang ada di sini. Oke. Enter https titik dua double slash 192 titik 168 titik 1 titik 103 titik 2 8006 slash. Oke, 100. Oke, sudah benar. Kita login dulu sini sebagai root. Oke, sudah masuk. Kita coba di sini. Kita gunakan alamat URL yang sudah sebelum. Nah, kalau pertama kali seperti ini, your connection is not private. Jangan khawatir dan jangan takut kalau ini menyangkanya. Jangan mengira ini error. Cukup klik advance, kemudian continue. Lalu di sini kita bisa login sebagai root. Masukkan password. Nah, di sini realm tidak perlu diubah dan kita masuk ke login. Nah, ini tampilan jika kita menggunakan Proxmox pertama kalinya, kan seperti itu. Nah, sebaliknya kita akan kembali ke Proxmox versi awal. Kita matikan supaya tidak bentrok. Kemudian play lagi yang ini. Oke, kita minimize. Ini juga di minimize. Ini URL-nya diganti dengan yang di atasnya. Perbedaannya sih mungkin di ruangnya. Yang versi yang saat ini saya gunakan, ini ruangnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Kita klik sini. Kita Proxmox, file ISO-nya sudah siap tentunya. Oh iya, upload file ISO-nya Kali Linux. Tadi sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana cara menginstalnya. Nah, ini jika kita sudah menginstal. Untuk menguploadnya cukup sederhana, kita cari file ISO-nya. Misalnya di sini ada file Linux, tentunya sudah saya upload. Terus open. Nanti filenya akan otomatis terinstall secara pelan. Langsung saja create VM 101. Sekali. ISO image-nya pastikan file Linux. Next, BIOS firmware benar aja. Setting ke ukuran 12. Discard. Core-nya 2. Memory benar. Ini juga udah. Lanjut. Kemudian langsung kita start di sini. Oke. Langsung kita pilih mode install. Kenapa bukan graphical install? Karena device kita tidak memadai untuk menginstal graphical install yang akan menginstalasi tampilan GUI graphical user interface yang pastinya akan berat kalau tidak siap device kita. Lanjut saja sebelum menunggu. Oke, pemilihan bahasa kita pakai bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Lanjut.
Oke, kita tampil di sini hostname, kita setting sesuai yang ada aja, sama domain kali, nama lengkap pengguna baru kali aja, pengguna akun kali 1234567 ya. Terus kita tunggu sampai dapat informasi waktu dari server untuk jaringan. Ini cukup lama. Kita pilih WIB karena kita di Jawa, Jawa Barat maksudnya. Oke, kita pilih partisi harddisk terpandu. Gunakan seluruh harddisk karena harddisknya kita punya kosong, agar bisa diatur oleh kali Linuxnya sendiri. Ya, ikuti saja sesuai instruksi. Oke, selesai. Yes. Baik, pemasangan instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita memilih perangkat lunak. Di sini kita akan kosongkan yang ada bintang-bintangnya, supaya nantinya yang akan diinstal cukup kernel Linuxnya saja, karena tujuan awalnya untuk menginstal kali Linux di dalam Proxmox. Untuk tools dan yang lainnya nanti akan menyusul agar lebih mudah dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Kita tunggu. Oke, dalam instalasi perangkat lunaknya sudah selesai. Yang diinstal itu lebih ke kernel Linux, kali Linuxnya. Selanjutnya memasang bootloader group. Ini memakan waktu lama juga. Oke, setelah sekelumit instalasi di sini eh, ada pilihan pasang bootloader group pada drive utama Anda. Oke, kita chat yes. Ini nanti untuk pemasangan bootloadernya kita pakai yang ini, drive-nya. Baik, untuk instalasinya setelah berhasil dan selesai, silakan pilih lanjutkan. Untuk boot ulang kita klik lanjutkan. Oke, ya sudah masuk atau sudah berhasil login di Kali Linux CLI. Kita login sekarang sebagai root, password, login incorrect. Oke, username-nya Kali kalau nggak salah, password. Nah, nah, oke. Hmm, oke, ini artinya kita sudah selesai dan ya, untuk tools-tools yang lainnya yang belum sempat kita unduh itu bisa kita download nanti mungkin.
Di sini selain kita bisa cek siapa nama kita bisa lihat spek dari si kali Linuxnya. Name. Nah, oke, sudah. Lalu ada cek storage-nya, apakah aman. Oke, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.